Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 65. Tak kala itu Titisari menoleh kepada Sang Aji sambil berkata, "Aji, hebat tidak ayahku? Dilihat sepintas lalu, pakarti ayahku adalah kejam. Siapa mengira, kalau ayah hanya mengambil haknya kembali sebagai hukuman terhadap seorang pengkhianat yang berani mencuri wewenang seseorang. Inilah namanya maling kepergok di siang hari bolong." "Ayahmu hebat sekali, Titisari," sahut Sang Aji dengan jujur. "Kalau kau nanti sudah pulang kembali ke kampung halaman, janganlah kau mensia-siakan ajaran ayahmu. Pasti kamu kelak akan menjadi pendekar sakti tak terlawan." "Kau ikut juga kan ke Karimun Jawa?" sahut Titisari cepat. Mukanya berubah, suatu tanda hatinya cemas. "Aku hendak mengikuti guru mendaki Gunung Damar. Kelak aku akan menjengukmu." Titisari jadi gelisah seperti cacing tercebur di atas penggorengan. Katanya setengah menjerit, "Tidak. Tidak. Tak mau aku berpisah denganmu." Sang Aji menarik napas. Sebenarnya, dia pun agak berkeberatan berpisah dengan Titisari. Sewaktu hendak menyatakan isi hatinya, mendadak saja ia melihat Adipati Surengpati berkelebat menyambar Sanjaya. Anak muda itu dilemparkan ke udara dan ditendang jungkir balik. Tak ampun lagi. Sanjaya menggelinding di atas tanah. Tetapi yang aneh adalah sikap Pringgasakti. Begitu melihat muridnya jatuh bergulingan, dia bahkan berjingkrak sambil berteriak nyaring. "Sanjaya, lekaslah engkau menghaturkan sembah kepada kakak guru. Beliau telah menghadiahi semacam tenaga sakti kepadamu." Dengan tertatih-tatih, Sanjaya merayap bangun. Mula-mula matanya berkunang-kunang. Sekonyong-konyong dalam tubuhnya terasa mengalir semacam hawa hangat. Lantas saja ia merasa segar bugar. Oleh teriakan Pringgasakti tahulah dia bahwa Adipati Surengpati sedang menganugerahi semacam ilmu sakti dengan diam-diam. Cepat ia maju dan hendak menghaturkan sembah. Tetapi Adipati Surengpati membentak, "Sudah kukatakan tadi, bahwa aku telah memusnahkan semua tenaga sakti ilmu Karimun Jawa. Kalau saja kini kamu merasa memperoleh tenaga baru, sebenarnya adalah untuk bekal menekuni ilmu tata berkelahi lumrah. Sebaliknya untuk menekuni ilmu sakti janganlah mengharap yang bukan-bukan." Baik Pringgasakti maupun Sanjaya kecewa mendengar keterangan Adipati Surengpati, tetapi mereka tak dapat berbuat lain, kecuali hanya membungkam mulut. "Abu!" Tiba-tiba suara Adipati Surengpati berubah menjadi garang. "Sebenarnya engkau manusia terlalu jahat. Tetapi aku tahu, kau telah menderita batin pula. Tadi kulihat, sewaktu kau terdesak oleh anak muda itu, teringatlah kamu pada nama perguruanmu. Sehingga dengan berbekal petunjukku, kamu berani melabrak anak muda itu demi mempertahankan nama perguruan. Bagus. Karena jasamu itu, aku akan membiarkan engkau hidup untuk beberapa bulan." Mendengar ujar gurunya, hati Pringgasakti terperanjat bercampur heran. Tak pernah diduganya, bahwa gurunya akan mengampuni kesalahannya dengan mudah, mengingat pegawai-pegawainya disiksa sepanjang hidupnya tanpa berdosa karena perbuatannya semata. Itulah sebabnya oleh rasa syukur, ia duduk bersimpuh untuk menyatakan terima kasih tak terhingga. "Bagus." Adipati Surengpati menyahut sembah muridnya. Kemudian menepuk pundak Pringgasakti sambil berkata, "Kau murid mengenal budi." Pringgasakti terkejut. Pundaknya tiba-tiba terasa menjadi nyeri. Matanya berkunang-kunang dan dunia seolah-olah berputar di depannya. Tahulah dia, bahwa gurunya sedang menjatuhkan suatu siksaan yang mengerikan. Siksaan itu bernama, tepukan Cakrabirawa. Barang siapa kena tepukan tersebut, seluruh tubuhnya akan terasa seperti ditusuki ribuan jarum. Makin dia bergerak, makin sakit. Setelah lewat 1 bulan, tenaganya mulai surut. Urat-uratnya mulai lemah dan darahnya mulai membeku. Apabila sudah berkembang demikian, tiada seorang pun di kolong langit ini yang mampu mengobati, meskipun dewa sendiri tidak. Teringat akan siksaan itu, air mata Pringgasakti mengalir deras. Dengan bersekat-sekat ia berkata, "Guru, muridmu memang berdosa tak terampunkan. Pantaslah guru menghukum aku mati. Karena aku dahulu terbelenggu oleh nafsu ingin menjadi seorang pendekar tersakti di dunia ini, sampai aku mencuri sebagian kitab pusaka guru. Sama sekali tidak terduga, bahwa oleh perbuatan itu, Ibu Titisari wafat karena berduka. Tetapi, perkenankanlah aku memohon hukuman mati yang lain.
Bebaskan aku dari siksaan tepukan Cakrabirawa. Adipati Surengpati tidak tergerak hatinya. Dengan wajah membeku dan menatap muridnya. Mulutnya menyungging suatu senyum yang sukar untuk terbaca. Karena itu, Pringgasakti jadi putus asa. Cepat luar biasa ia mencabut cemeti pamuk dan segera hendak menghajar tubuhnya sendiri sehingga mampus dengan seketika itu juga. Tetapi Adipati Surengpati bukanlah seseorang yang mudah dikelabui. Belum lagi Pringgasakti bisa bergerak, tahu-tahu cemeti pamuk telah berpindah ke tangan pemiliknya semula. Mengapa kamu ingin cepat-cepat mati di hadapan gurumu? Tegur Adipati Surengpati tak berperasaan. Mati di hadapanku bukankah tidak mudah? Mendengar ujar gurunya, tahulah Pringgasakti bahwa gurunya akan menurunkan siksaan lain yang jauh lebih mengerikan. Kemudian ia mengerling kepada Sang Aji dan kemudian berkata, terimalah rasa terima kasihku atas jasamu membunuh adikku. Andai kata dia masih hidup, pastilah matinya hari ini akan tersiksa seperti aku. Adipati Surengpati tak memedulikan ujar muridnya. Dengan suara dingin dia berkata, tepukan Cakrabirawa ini akan bekerja setelah lewat 1 tahun. Dalam 1 tahun ini engkau akan kuberi tugas menyelesaikan pekerjaan suci. Setelah selesai, kau boleh datang ke Karimun Jawa. Aku akan membebaskan siksaan ini dari tubuhmu. Girang hati Pringgasakti mendengar ujar gurunya. Dengan terharu ia bersembah lagi seraya berkata takzim. Katakanlah, tugas apa yang harus kulakukan? Meskipun harus menyeberang lautan api dan telaga golok tajam, takkan muridmu mundur selangkah pun juga. Bersabdalah. Adipati Surengpati tersenyum. Berkata, kamu seolah-olah mampu melakukan tugasmu yang belum lagi kuterangkan. Tahukah kau tugas apa yang akan kau pikul, sampai begini gagah lantas saja bisa menerima? Hati Pringgasakti kecut. Tak berani ia menjawab. Kepalanya hanya menunduk lebih dalam. Melihat muridnya tak berani berkutik, berkatalah Adipati Surengpati. Dengarkan. Yang pertama, bagian Wiratadya yang kau curi, harus kau kembalikan selengkap-lengkapnya. Dan ingatlah siapa pula yang pernah melihat atau membaca isinya, harus kau bunuh. 2 orang pernah melihat, 2 orang itu pulalah yang harus kamu bunuh. Umpama kata 100 orang pernah membaca, bunuh pulalah 100 orang itu. Kemudian kedua matamu yang pernah menekuninya, harus kau cungkil dari kelopaknya. Dengan demikian, kedua matamu yang biadab itu telah memperoleh hukumannya yang adil. Sebaliknya, apabila engkau melalaikan salah seorang saja, janganlah engkau berharap bisa kembali kepadaku. Aku akan mencarimu dan akan menghukummu dengan suatu hukuman yang setimpal. Tidak hanya hukuman tepukan Cakrabirawa saja yang akan menyiksamu, tetapi aku masih mempunyai cara lain yang belum pernah kau dengar, yakni tepukan lebur seketi. Sekali kau kena kuraba, maka kamu tak merasa beranggota tubuhmu. Dengan begitu kamu akan mati penasaran. Karena orang mengira, kau mati bunuh diri karena terganggunya kewarasan otakmu. Bukankah mati demikian jauh lebih mengenaskan? Mereka yang mendengar ujar Adipati Surengpati, bergidik seluruh bulu romanya. Pikir mereka, benar-benar dia merupakan iblis samudra Karimun Jawa. Pantas orang gagah tak senang dengan sepak terjangnya yang sesat dan bengis. Sekarang yang kedua, kata Adipati Surengpati lagi, karena pengkhianatanmu, Ibu Titisari meninggal dunia oleh duka cita. Bagian kitab pusaka Witaradya yang 3 bagian, dibawanya hilang ke liang kubur. Entah dibuang kemana. Hanya setan dan iblis yang tahu. Karena itu, menjadi kewajibanmu pula untuk mencari sampai ketemu. Kau sanggup? Pringgasakti mengangguk, meskipun dalam hatinya ia mengeluh. Sebaliknya Titisari berpikir, ibu wafat semenjak aku masih kanak-kanak. Selama itu ayah tak pernah membicarakan perkara bagian kitab pusaka Witaradya yang hilang. Ini suatu tanda, bahwa ayah tak berdaya untuk menemukan kembali. Hal itu berarti, angan-angannya untuk menjadi seorang pendekar tersakti pada zaman ini tak tercapai. Sekarang Abu diperintahkan mencari bagian kitab itu dalam tempo 1 tahun. Masakan dia mampu? Sebaliknya Adipati Surengpati tidak menghiraukan. Nampaknya sama sekali tiada pertimbangan demikian. Hatinya dingin membeku bagaikan batu karang berlumut. Dengan mendongakkan kepala ia berkata tanpa perasaan. Kitab pusaka Witaradya engkaulah yang mengambil dan menjamahnya sendiri. Sama sekali aku tak mewariskan, menganjurkan atau mengajarkan. Sebaliknya kamu menekuni sendiri. Apakah yang harus kau lakukan sebagai seorang murid yang berbakti?
Pringgasakti segera dapat menebak kehendak Adipati Surengpati. Dahinya berkeringat. Keringatnya mengucur deras. Akhirnya, dengan bergetar ia berkata hormat. Guru, tak usahlah guru kecewa mempunyai murid seperti aku. Umurku sudah cukup tua. Jauh lebih tua daripada usia guru sendiri. Apa perlu masih bersitegang dengan mempertahankan kesenangan hidup? Baik. Setelah aku selesai melakukan tugas guru, aku tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang murid yang berbakti. Dengan kedua tanganku sendiri, aku akan merenggutkan semua ajaran kitab suci Witaradya dari tubuhku. Mendengar ujar Pringgasakti, otak Sangaji yang tumpul belum bisa menangkap maksudnya. Segera ia mengerling kepada Titisari. Gadis itu mengunci mulut. Ia enggan memberi keterangan. Karena itu ia menoleh kepada gurunya, Wirapati. Dengan tangan kanan membaca kutung kedua belah tangannya. Wirapati memberi isyarat apa arti merenggutkan ilmu sakti kitab pusaka Witaradya. Memperoleh keterangan isyarat itu, barulah Sangaji mengerti arti merenggutkan semua ajaran ilmu kitab suci Witaradya. Katanya terheran-heran dalam hati, kiranya dia hendak mengutungi kedua belah tangannya sendiri. Pringgasakti menurut kabar adalah seorang iblis yang luar biasa jahat. Tapi nampaknya pada hari ini, ia insyaf akan kejahatannya. Mengapa masih harus menjalankan hukuman begini berat? Biarlah Titisari kudesak agar memohon ampun kepada ayahnya. Tengah Sangaji sibuk berpikir, mendadak Adipati Surengpati berpaling kepadanya sambil berkata, kau yang bernama Sangaji? Sangaji segera membungkuk hormat sambil bersembah. Berkata, aku bernama Sangaji. Asal dari Jakarta. Muridku kedua bernama Abbas, kaulah yang menewaskan. Bagus. Pastilah engkau lebih hebat daripadanya. Sangaji terperanjat. Nada Adipati Surengpati berkesan kurang menyedapkan hati. Tetapi cepat-cepat ia menyahut, waktu itu, aku lagi berumur 14 tahun. Aku kena tangkap dia. Tanpa ku sengaja, pistol yang kugenggam meletus. Karena dia menyentil pelatuknya. Begitu? Adipati Surengpati mendengus. Suaranya luar biasa dingin. Abbas adalah muridku kedua yang murtad. Meskipun demikian orang di luar kalangan kami, tak kuperkenankan menghukum semena-mena. Apakah kau kira, murid dari Karimun Jawa bisa dibinasakan seseorang dengan seenaknya saja? Sangaji memang tak pandai berdebat. Maka dia diam tak tahu apa yang harus dikatakan. Melihat Sangaji diam seperti tersumbat mulutnya, Titisari terus saja berkata mewakili. Ayah, kematian Abbas disebabkan suatu kecelakaan. Bukan suatu pembunuhan dengan sengaja. Adipati memejamkan mata seolah-olah tiada sudi mendengarkan tiap patah kata anaknya. Berbareng dengan menyenakkan mata, ia menentang Sangaji dengan pandang berapi-api. Si bule gagak seta, biasanya tak senang mempunyai murid. Tetapi kini, ternyata dia telah mengajari kamu ilmu rahasianya hampir tamat. Pastilah kamu mempunyai sifat-sifat baik dan bakat bagus yang melebihi semuanya yang pernah diketemukan. Apabila tidak demikian, pastilah kamu sudah berhasil membujuk atau menjebaknya sehingga mau tak mau dia harus menurunkan ilmu saktinya kepadamu. Ternyata dengan berbekal ilmu sakti si bule yang belum sempurna, kau telah berhasil merobohkan murid Karimun Jawa. Di kemudian hari, apabila aku bertemu dengan gurumu, pastilah dia bakal mengoceh tak keruan. Ayah, kembali Titisari memotong. Memang benar Paman Gagak Seta mengajari dia, bukan karena Sangaji adalah muridnya tetapi semata-mata oleh suatu bujukan. Juga bukan dialah yang mengakali. Tetapi aku... Ayah, Sangaji adalah seorang pemuda polos hati. Janganlah ayah berlaku begini bengis sampai dia jadi ketakutan. Kali ini Adipati Surengpati benar-benar tidak mendengarkan perkataan anaknya. Sebenarnya, semenjak istrinya meninggal dunia karena duka cita, seluruh cinta kasihnya dialihkan kepada gadisnya. Itulah sebabnya, ia memanjakan Titisari sampai melampaui batas. Ia tak memedulikan tingkah laku Titisari yang agak liar dan terlalu berani menentang semua lakunya yang tidak disetujui. Suatu kali, Titisari merasa tersinggung, tatkala dia mencoba mengajari tata susila pergaulan. Terus saja gadis itu minggat, peristiwa itu membuat dia terkejut. Cepat-cepat ia mengejar. Sepanjang perjalanan, dia mengira bahwa gadisnya akan sangat menderita. Tak tahunya, Titisari tetap sehat walafiat.
Bahkan nampak kian segar bugar dan bercahaya seri seorang gadis remaja yang telah menemukan suatu keputusan hati. Dengan pandang penuh selidik ia mengamat-amati pergaulan gadisnya dan Sang Aji. Ternyata hati anaknya lebih bercenderung kepada pemuda itu. Oleh kesan ini, hatinya kurang senang. Maka terus saja dia berkata kepada Sang Aji. Setelah kamu bisa memiliki ilmu sakti Gagak Seta, pastilah kau tak menghargai penduduk Karimun Jawa. Titisari kenal watak ayahnya yang angkuh dan mau menang sendiri. Pikirnya dalam hati, ayah tak senang menyaksikan Sang Aji bisa merobohkan Abu dengan ilmu sakti Paman Gagak Seta. Hal ini bisa membahayakan Sang Aji. Memperoleh pikiran demikian, segera dia berkata nyaring, "Ayah, bagaimana Aji berani menghina murid-murid Karimun Jawa? Dia bisa merobohkan Abu karena secara kebetulan belaka." Ayah tak percaya. Lihat. Setelah berkata demikian, gadis itu terus saja melompat menyerang Sang Aji dengan ilmu ajaran ayahnya sambil berkata menggertak. "Mari, kita bertanding. Keluarkan ilmu sakti Paman Gagak Seta. Aku akan merobohkan kamu dengan ilmu sakti Karimun Jawa." Dengan sengaja Titisari menantang Sang Aji. Ia tahu bahwa ilmu Sang Aji telah maju berlipat ganda dengan sewaktu baru berkenalan dahulu di Cirebon. Tetapi ia percaya, masih bisa melayani dalam 20 gebrakan. Ia berharap, mudah-mudahan ayahnya puas. Sang Aji mengerti maksud Titisari. Melihat Adipati Surengpati dia mengamat-amati, maka segera ia membalas tantangan itu. "Biasanya aku selalu kalah melawan kamu. Tetapi kalau kamu mengira, aku jera kepada gebukanmu kau berpikir berlebih-lebihan. Kali ini, kalau kau mampu menggebuk lagi, aku menyatakan takluk." Setelah berkata demikian, terus ia mengayunkan tangan dan membalas serangan dengan suatu jurus ilmu sakti Kumayan Jati. "Bagus." Titisari tertawa merendahkan. Cepat ia berkisar dengan ilmu langkah Karimun Jawa dan terus menyabetkan tangannya. Itulah suatu jurus ajaran Adipati Surengpati yang terkenal dengan nama angin laut menumbuk karang. Sang Aji melawan ilmu sakti Karimun Jawa dengan ilmu sakti Kumayan Jati. Tetapi ia sayang kepada keselamatan Titisari. Itulah sebabnya, ia berkelahi dengan setengah hati. Sebaliknya Titisari berkelahi dengan sungguh-sungguh. Maklumlah, dia harus membuktikan keunggulan ilmu sakti Karimun Jawa yang sesungguhnya bukanlah ilmu murahan. Kegesitan dan tenaga dorongnya luar biasa. Siku jurusnya tajam dan bidang geraknya menempati kedudukan mata angin yang selalu berputar bagaikan gelombang laut. Maka beberapa kali, Sang Aji kena terhajar. Celakanya, Titisari menghajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan gadis itu menggunakan seluruh tenaganya karena dia tahu tubuh Sang Aji kuat. "Kau masih tak menyerah kalah?" gertaknya sambil terus merangsek. Sang Aji tak menyahut. Dia bertahan sebisa-bisanya dengan jurus-jurus ilmu sakti Kumayan Jati. Mendadak saja, Adipati Surengpati yang tadi menonton dengan berdiam diri, melesat ke tengah gelanggang. Cara dia melesat begitu cepat, sampai luput dari pengamatan sekalian yang berada di sekitar gelanggang. Tahu-tahu kedua tangan Adipati Surengpati telah mencengkeram tengkuk Sang Aji dan Titisari dengan berbareng. Titisari terus dilemparkan dengan tangan kiri asal terlempar saja. Sebaliknya dengan tangan kanan, Adipati Surengpati mengerahkan suatu himpunan tenaga tertentu. Kemudian menghentakkan pemuda itu ke udara melewati kepalanya. Ia bermaksud hendak merobohkan Sang Aji dengan sekali hentakan. Dengan berjungkir balik melewati kepalanya, masakan takkan roboh babak belur? Tetapi aneh. Sang Aji yang telah mengantongi ilmu sakti Kumayan Jati bukanlah lagi merupakan seorang pemuda yang masih belum pandai beringus. Begitu ia kena dijungkir balikan di udara, terus saja kakinya turun terlebih dahulu. Dan menancap kokoh bagaikan batu karang. Sebenarnya, apabila dia bisa bermain sandiwara, mestinya harus berpura-pura jatuh bergulingan serta membiarkan mukanya babak belur. Tetapi memang dia seorang pemuda yang jujur dan tiada pandai berpura-pura. Dengan demikian Adipati Surengpati sekaligus bisa menilai ketangguhannya. Lantas saja Adipati Surengpati jadi panas hati. "Hai, kau kira siapa aku, sampai kau berani mengelabui aku dengan permainan sandiwara? Aku tak mempunyai murid lagi. Karena itu, kau hendak mencoba-coba ketangguhan ilmu ajaran Gagak Seta? Mari," bentaknya bengis. Sang Aji terperanjat.
Cepat-cepat ia membungkuk sambil berkata takzim, meskipun aku seumpama berhati sebesar gunung, takkan berani mencoba-coba melawan kesaktian Tuan. Layanilah aku, sahut Adipati Surengpati dengan tertawa dingin. Seranglah aku dengan ilmu sakti Gagak Seta. Aku akan tetap berdiri di tempatku tanpa bergerak. Asal aku mengelak atau menangkis, hitunglah aku kalah melawan engkau. Aku tak berani, kata Sangaji dengan sungguh-sungguh. Meskipun tak berani, kau tetap wajib melayani aku. Sangaji jadi serba salah. Pikirnya, Ayah Titisari ini begini keras hatinya. Wataknya mau menang sendiri. Nampaknya dia takkan melepaskan aku, sebelum aku melayani kehendaknya. Biarlah kulawannya. Rupanya dia hendak menghisap tenagaku, kemudian dilontarkan kembali. Dengan demikian aku akan roboh oleh tenaga lontaran kembali. Biarlah aku roboh beberapa kali. Apa artinya demi Titisari? Mengapa melamun, bentak Adipati Surengpati. Seranglah aku. Kalau kau menolak, aku akan menghajarmu. Mengerti? Sebentar Sangaji terhenyak. Kemudian timbullah watak jantannya. Lantas menyahut, baiklah. Karena Tuan memberi perintah padaku agar melawan, terpaksa aku tak berani membantah. Setelah berkata demikian, cepat ia melingkarkan tangan. Itulah suatu jurus gempuran ilmu sakti Kumayan Jati yang pertama. Tetapi ia hanya menggunakan tenaga himpun 6 bagian, karena khawatir akan melukai Ayah Titisari. Kecuali itu andai kata tenaga lontarannya dikembalikan, robohnya takkan begitu keras. Ia menyerang ke arah dada Adipati Surengpati seperti batu berlumut. Gempuran itu lewat begitu saja seperti tergelincir. Hai, anak muda. Kau kira, aku ini siapa sampai engkau berani merendahkan diriku, tegur Adipati Surengpati dengan mata berapi. Apa engkau menggempur dengan tenaga setengah-setengah? Apakah kau kira aku takkan tahan menerima gempuranmu? Sangaji terkejut. Gugup ia menjawab, tak berani aku menggunakan semua tenagaku terhadap Tuan. Dengan Adipati Surengpati, jangan engkau membiasakan diri bermain-main dengan seorang dari tingkatan tua. Mendengar teguran itu, Sangaji jadi serba salah. Maka tanpa ragu-ragu kini dia menghimpun seluruh tenaga dengan tata napas ilmu sakti Kumayan Jati. Ia berputar lantas melepaskan serangan. Tangan kirinya mengancam dengan dibarengi tangan kanannya menyerang perut. Bagus. Inilah baru pukulan yang berarti, puji Adipati Surengpati tersenyum. Sangaji kaget bukan main. Serangan hebat tak kepalang. Meskipun belum sehebat Gagak Seta, tetapi rasanya bisa mematahkan dahan pohon gundul bayi. Tapi begitu serangannya tiba, mendadak saja ia kena sedot. Sedotan itu keras bukan main, sehingga lengannya terasa hampir terlepas dari pundak. Ia kesakitan, sampai tak terasa terloncatlah perkataannya, ampun atas kekurang ajaranku ini. Tetapi tangannya tetap teringkus, sedang tenaganya lenyap entah kemana perginya. Wirapati dan Bagus Kempong heran menyaksikan peristiwa itu. Mereka kaget tatkala Sangaji melepaskan gempuran dahsyat. Kemudian heran dan berkhawatir menyaksikan lengan Sangaji tiba-tiba terkulai. Sedetik mereka berpikir, benar-benar hebat Adipati Surengpati. Tanpa berkelit atau menangkis, ia sanggup membuat lengan Sangaji mati kutu. Terdengar Adipati Surengpati membentak, kau pun harus merasakan tanganku, agar kau lebih bisa menilai tinggi rendahnya ilmu Karimun Jawa. Nah, bagaimana menurut hematmu? Manakah yang lebih tinggi nilainya antara ilmu sakti Gagak Seta dan ilmu Karimun Jawa? Belum lagi Sangaji membuka mulut, sekonyong-konyong berdesirlah angin tajam. Sangaji memejamkan mata menahan sakit. Cepat-cepat ia menjejak tanah hendak mengelak. Di luar dugaan, tinju Adipati Surengpati telah tiba dengan didahului mengait kaki. Tanpa ampun lagi, Sangaji roboh terguling. Titisari terperanjat, lantas memekik seru. Ayah! Jangan sakiti dia! Setelah berkata demikian, gadis itu langsung menubruk ke arah tubuh Sangaji dan mendekap di atasnya. Maksudnya hendak menghalang-halangi serangan balasan ayahnya. Tetapi Adipati Surengpati menyerang. Melihat anaknya melindungi tubuh Sangaji, tinjunya diubah menjadi satu cengkeraman. Sebat luar biasa, ia mencengkeram ke meja Sangaji. Kemudian pemuda itu diangkat tinggi. Tangan kirinya terus membuat suatu lingkaran kecil hendak menusuk tulang rusuk. Melihat gerakan lingkaran tangan kiri itu, Wirapati dan Bagus Kempong terkejut.
Mereka tahu bahwa gerakan itu adalah suatu serangan maut. Maka mereka maju dengan berbareng hendak menolong Sang Aji. Wirapati berada di depan. Dengan sebat ia menyabetkan pedang dibarengi dengan pegasan pedang Bagus Kempong yang menyerang pula dari samping. Adipati Surengpati ternyata tiada memedulikan serangan pedang mereka berdua. Dengan tenang ia menyibakkan gadisnya. Tangan kirinya terus bergerak melingkar kalung. Tatkala kedua pedang murid Kiai Kasan Kesambi tiba mendadak saja patah menjadi 4 potong. Peristiwa ini membuktikan bahwa Adipati Surengpati sesungguhnya kebal dari senjata tajam. Titisari lantas saja menangis. Teriaknya, "Ayah, bunuhlah dia. Tetapi untuk selamanya, tak mau aku bertemu denganmu." Setelah berkata demikian, tanpa menoleh lagi, ia terus melesat melarikan diri. Melihat laku anaknya, Adipati Surengsari terkejut berbareng gusar. Ia kenal akan kekerasan hati anaknya yang tak beda dengan kekerasan hatinya. Sekali berkata dia melakukan tanpa pertimbangan lagi. Cepat ia mengurungkan niatnya hendak mendaratkan serangan maut terhadap Sang Aji. Kemudian melesat hendak mengejar putrinya. Ternyata Titisari tiada lagi nampak batang hidungnya. Maka ia berdiri terhenyak di tepi lapangan dengan pandang terlongoh-longoh. Sejenak kemudian, barulah dia menoleh. Waktu itu, ia melihat Wirapati dan Bagus Kempong lagi menolong Sang Aji berdiri. Ternyata lengan Sang Aji nyaris patah, maka dengan gugup mereka berdua memijat-mijat melancarkan jalan darahnya dan lintang urat-uratnya. Melihat kesibukan mereka, mendadak saja timbullah amarah Adipati Surengpati. Kepergian Titisari lantas saja ditumpahkan kepada kedua murid Kiai Kasan Kesambi itu. Dengan sekali melesat ia menghampiri mereka berdua sambil berkata nyaring. "Kamu berdua, lekaslah bunuh diri. Dengan begitu tak usah aku membinasakan kamu dengan tanganku sendiri. Kalau kamu menolak, aku bakal menyakitimu." Wirapati dan Bagus Kempong adalah murid Kiai Kasan Kesambi. Selama menjadi murid, mereka dididik memiliki budi pekerti luhur. Keselamatan diri, diabaikan demi cita-cita membela keluhuran. Kalau tidak, masakan Wirapati sampai berani mengorbankan diri selama 12 tahun semata-mata membela nama perguruannya. Maka oleh ancaman Adipati Surengpati, serentak timbullah watak kejantanan dan kesatriaannya. Mereka terus saja berdiri sejajar dengan pandang mata tak berkedip. "Seorang laki-laki, berapa takut akan derita," bentak Wirapati. "Cobalah." Dan Bagus Kempong menyambung pula. "Kau bersakit hati, karena harga dirimu kena terhina bocah kemarin sore. Kini, engkau hendak merendahkan nama perguruan dan guru kami Kiai Kasan Kesambi, apakah itu suatu laku bijaksana?" Sang Aji jadi tegang. Ia sadar bahwa mereka berdua takkan mampu melawan Adipati Surengpati. Sama sekali tak diinginkan, bahwa mereka berdua akan membuang nyawa dengan sia-sia semata-mata karena perkaranya. Maka lantas saja ia melompat menyanggah dan berdiri dengan gagah di depan mereka sambil berkata tegas kepada Adipati Surengpati. "Abas Pringgaguna, aku seorang diri yang membinasakan. Kesetiaannya tiada sangkut pautnya dengan guruku dan pamanku. Aku sendiri yang akan mengganti nyawanya." Ia tahu kalau watak gurunya adalah penuh keperwiraan. Maka ia menambah lagi, "Tetapi, perkenankan aku memohon waktu. Aku datang kemari hendak menuntut balas almarhum ayahku yang dibunuh orang dengan semena-mena. Berilah aku tempo 1 bulan. Setelah itu, aku berjanji hendak menemui Tuan ke Karimun Jawa. Di sana aku menerima titah Tuan." Kusut gelombang pikiran Adipati Surengpati. Karena terganggu ketentraman hatinya oleh kepergian gadisnya, ia terus saja mengumbar amarahnya. Teringat pula, bahwa gadisnya minggat lagi karena membela pemuda itu, maka tanpa disadari gelombang marahnya lantas jadi mereda. Tanpa melepaskan sepatah kata pun ia memutar tubuhnya dan terus menghilang mengejar gadisnya. Bersambung ke bab 66. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.